Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Sabrina Asila kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang hari ini kita awali dari informasi Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ya pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Prabowo Subianto tengah berada di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Indonesia sebagai komitmen Indonesia dan Prancis untuk memperkuat kerjasama. Dan ini adalah ketika Presiden Macron dan juga Prabowo Subianto melakukan inspeksi saat parade militer, upacara penyambutan kunjungan Presiden Macron ke Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Puji Hartono di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya Puji, bagaimana situasi terkini di sana? Kapan tepatnya Presiden Macron akan meninggalkan Akmil menuju Candi Borobudur? Ya Sabrina, saat ini saya berada di dalam Akademi Militer Magelang, di mana saat ini barusan saja selesai peninjauan di kelas lab bahasa, dan rombongan Presiden Prancis dan Prabowo ini selanjutnya melakukan makan siang di salah satu gedung di Komplek Akademi Militer. Nantinya setelah makan siang selesai, kemudian rombongan ini akan bergerak ke Candi Borobudur Magelang untuk melanjutkan acara selanjutnya. Sabrina. Apakah saat ini makan siang sudah dilakukan, Puji? Ya, untuk saat ini makan siang sedang berlangsung, tapi untuk awak media sendiri dibatasi untuk pengambilan gambar sehingga kita hanya ada di luar saja, begitu Sabrina. Kapan tepatnya Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo akan meninggalkan Akmil menuju Borobudur? Nantinya akan sekitar pukul 1:30 atau jam 2, rombongan ini akan bergerak menuju keluar dari Akademi Militer dan selanjutnya menuju ke Komplek Candi Borobudur. Sabrina. Ya Puji, menurut pantauan Anda di lokasi, selain Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo, siapa saja yang akan ikut dalam rombongan ke Candi Borobudur? Iya, tadi saya sempat lihat ada Menteri Pertahanan, Panglima, Kasat, dan juga Kapolri yang dalam rombongan tadi saat menyambut Presiden Macron ini. Sabrina. Baik, lalu Puji, apakah Anda juga mendapatkan informasi apa kesan yang diutarakan oleh Presiden Macron ketika mengunjungi Akmil pada hari ini? Ya, Presiden Macron terkesan dengan yang ada di Akademi Fasilitas ataupun yang ada di Akademi Militer ini. Selain itu tadi juga dalam kunjungannya tersebut, Presiden Macron juga memberikan penghargaan tanda jasa tertinggi dari Prancis kepada Presiden Prabowo. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, iNews Media Group kembali menyelenggarakan ajang penghargaan bagi individu, lembaga, dan instansi pemerintahan yang berkontribusi terhadap pembangunan inovasi digital di Indonesia yang bertajuk Digital Innovation Awards 2025. Dalam acara tersebut, PT HM Sampurna berhasil meraih penghargaan dalam kategori Digital Innovation for Sustainable Impact.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran individu, lembaga, dan instansi pemerintah dalam pembangunan inovasi digital di Indonesia, iNews Media Group kembali menyelenggarakan ajang Digital Innovation Award 2025 yang digelar di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Sejumlah penghargaan diberikan oleh iNews Media Group kepada para individu, lembaga, dan instansi pemerintah yang memberikan terobosan inovasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam ajang ini, PT HM Sampurna Tbk meraih penghargaan untuk kategori Digital Innovation for Sustainable Impact dengan inovasi Empowering MSMIs through Digital Innovation by Sampurna Retail Community and Sampurna Entrepreneurship Training Center. Nah, harapannya ke depannya wadah ini tentunya semakin besar ya, bisa menginspirasi lembaga lain, individu lain ya, yang akhirnya kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini, kita bisa membawa terobosan-terobosan baru untuk Indonesia, efisiensi services gitu ya, inovasi produk, tapi yang paling penting bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan hari ini. Sampurna memang punya dua program besar. Yang pertama adalah kita membina 250.000 outlet UMKM dari Sabang sampai Merauke, yang mana mayoritas dari mereka, hampir semuanya sudah terkoneksi melalui aplikasi yang dinamakan IOSRC. Itu setiap tahunnya belasan juta transaksi, dan juga sudah mungkin omsetnya sudah lebih dari $1 miliar. Jadi ini memang salah satu program besar dari Sampurna, bagaimana Sampurna bisa berkontribusi memberikan digital inovasi kepada warung UMKM. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dan sumber inspirasi serta meningkatkan digital innovation for sustainable impact bagi masyarakat tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berinovasi untuk meningkatkan nilai bisnis yang berdampak nyata bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Riau meraih penghargaan dalam gelaran Digital Innovation Awards 2025. Penghargaan ini merupakan apresiasi tertinggi atas prestasi dan kontribusi luar biasa yang diberikan kepada inovator digital kreatif tanah air. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meraih penghargaan pada kategori Digital Innovation in Public Services pada nama Innovation Digital Integrate Immediate Collaboration through Symmetric pada gelaran Digital Innovation Awards 2025. Penghargaan yang diberikan iNews Media Group ini sebagai bentuk apresiasi pada Kabupaten Rokan Hilir yang terus melakukan inovasi guna meningkatkan nilai bisnis serta memberikan kontribusi positif yang nyata bagi masyarakat. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi Kabupaten Rokan Hilir yang berupaya menjalin hubungan dan kerjasama dengan media massa sehingga bisa saling berbagi informasi dan pemberitaan secara digital. Untuk nominasi ini kami kemarin mendaftarkan aplikasi Simatrik. Simatrik ini adalah aplikasi sistem informasi kerjasama media secara elektronik. Jadi memang sangat kebetulan sekali bahwa penghargaan ini juga diberikan oleh platform media. Dan ini sangat-sangat membanggakan buat Pemkab kami, dan kedepannya kami berharap kerjasama media khususnya di Kabupaten Rokan Hilir akan menjadi semakin lebih baik. Penghargaan Digital Innovation Awards 2025 yang berlangsung meriah di iNews Tower Jakarta ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dan sumber inspirasi bagi inovator digital kreatif tanah air. Dari Jakarta, Henry Aprila, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Avandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu keluarga korban berkomitmen untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa ini. Pengemudi mobil Kristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya ditahan Polresta Sleman. Ia ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Barang bukti yang kita sudah amankan yaitu 1 unit kendaraan bermotor mobil Honda CR-V Nopol AB1623CR beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama TRR,
kendaraan mobil BMW Nopol B1442 NAC beserta SNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama CPP, sepeda motor Honda Vario Nopol B3373 PCG beserta SNK-nya, dan 1 lembar SIM C atas nama AAA. Saat ini polisi juga mendalami dugaan penggantian plat nomor mobil yang dilakukan pelaku. Polisi telah memeriksa seorang terduga pelaku guna mengetahui motif perbuatannya itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ibu almarhum Argo Eriko Avandi, mahasiswa UGM yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Sleman, tegas menyatakan menolak berdamai. Ia meminta kasus kematian anaknya tetap dilanjutkan hingga tuntas demi keadilan. Usai menjalani pemeriksaan ahli waris secara tertutup oleh Polresta Sleman, di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Melina, Ibunda Argo Eriko, meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKPH. Pendampingan untuk mengawal kasus kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya tersebut. Ibu korban menyampaikan jika anaknya adalah sosok yang baik, sopan, pintar, dan memiliki kontribusi bagi keluarga maupun orang lain. Sementara, Dekan Fakultas Hukum menyebut siap memberikan pendampingan hukum bagi keluarga korban. Jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakini. Sudah bertemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu ditegakkan. Ketua Umum Grip Jaya, Rosario De Marshall atau Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta. Hercules mendatangi Sutioso untuk meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Maaf Bapak, ya kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada. Kami siap. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya Hercules yang sebenarnya adik saya sendiri, kalian anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah manusia biasa, aku nggak saya masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi. Ini luar biasa bagi saya. Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Para pelanggan yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah Kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga
kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman merespons polemik rumah makan ayam goreng Widuran yang ternyata menggunakan bahan tidak halal dalam produknya. Ia mempersilahkan jika polemik ini diseret ke ranah pidana. Akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan itu biarkan menjadi kewenangan aparatur penegak hukum. Namun tentunya saya untuk berkomentar lebih jauh apakah ada unsur pidana atau tidak atau bagaimana, saya belum berani berkomentar karena tentunya itu masih menjadi domainnya aparatur penegak hukum. Nanti kita lihatlah. Jadi saya minta jangan dulu kita terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan apapun. Kita tunggu aja nanti hasil dari aparatur penegak hukum. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Ridwan Kamil sebagai pihak tergugat kembali tidak hadir. Setelah sidang perdana sempat ditunda pada minggu lalu, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model majalah dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Seperti sidang sebelumnya, Ridwan Kamil kembali tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam agenda mediasi itu tidak ada titik temu antara pihak tergugat dan penggugat sehingga sidang mediasi akan dilanjutkan pada 4 Juni mendatang. Pihak dari kuasa hukum Lisa Mariana meminta dalam sidang selanjutnya agar Ridwan Kamil hadir karena selaku prinsipal sesuai peraturan Mahkamah Agung. Sementara menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, ia mengatakan dalam hukum perdata tidak ada kewajiban Ridwan Kamil untuk hadir dalam persidangan. Dan agenda selanjutnya tadi sudah ditunjuk hakim mediator, yang dimana hakim mediator tersebut kami memohon dari majelis hakim langsung dan ternyata disetujui. Kami apresiasi itu dan semoga berjalan dengan baik karena proses mediasi itu kan hanya 30 hari ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution. Berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Diketahui Lisa Mariana melakukan gugatan terhadap Ridwan Kamil terkait soal hak identitas anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Ia meminta agar Ridwan Kamil mengakui anak dari Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Syandika, iNews melaporkan. Kader PSI Dian Sandi kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dian diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo. Kali ini Dian Sandi membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto, dan video. Nanti saya pasti kabari nanti setelah keluar. Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Apa yang bisa diskusi sedikit? Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon? Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo. Apakah itu yang
Pokoknya saya masukin aja dulu kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya, surat tanda terima. Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo telah memalsukan ijazah. Jokowi pun apresiasi hasil survei tersebut. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi salah satu kategori yang diukur pada Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari hasil survei, 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Sementara sebanyak 19,1% masyarakat percaya Joko Widodo memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah dan menilai masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat dalam melakukan survei. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Sementara itu, polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menyerahkan pada proses hukum yang masih berjalan dan diharapkan kasus ini akan terang benderang di pengadilan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuznah. Dan berikut laporan reporter Gigi Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Wukuf di Arafah tinggal menghitung jari. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuznah. Petugas haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan tenda. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tenda seperti kesiapan tenda ber-AC dan ketersediaan air bersih bagi jemaah haji Indonesia. Bergeser di Musdalifah, petugas turut mengecek akses jalan penerangan serta titik-titik tempat pengumpulan batu untuk prosesi lempar jumroh nantinya. Berlanjut ke Mina, tempat di mana para jemaah haji akan bermalam. Selama prosesi mabit, kesiapan tenda juga menjadi fokus utama para petugas. Yang terakhir yakni kawasan Jamrat untuk melihat kesiapan jalur dan pengamanan saat jutaan jemaah akan melaksanakan lontar jumroh. Secara bergelombang, persiapan telah mencapai lebih dari 90%. Mereka menargetkan semua fasilitas siap 100% maksimal 2 hari sebelum puncak haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nantinya di Mina akan dibentuk 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute Jamarat. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR di lantai 3 Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tingkat tinggi yang membantu jamaah dalam kondisi krisis, khususnya di kawasan terowongan Mina. Tim PPIH menggunakan sistem estafet evakuasi yang sudah terbukti ampuh pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Saat petugas di pos ad hoc atau MCR mendapati jemaah yang pingsan atau kelelahan, mereka akan melakukan penanganan cepat di lokasi terdekat. Dengan konsep estafet ini tujuannya memastikan seluruh jamaah Indonesia bisa menjalankan ibadah puncak hajinya dengan selamat, lancar, dan penuh khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton lebih menjadi sapi terberat di Provinsi Banten. Sementara di Mandailing Natal, Presiden juga membeli sapi dengan bobot 1 ton untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.
Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Sabrina Sila pamit undur diri, selamat beraktivitas, selamat siang dan sampai jumpa. Pekerja ini memandikan sapi dengan bobot 1 ton lebih di peternakan Talas Farm, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sapi jumbo berjenis limosin dengan nama Batalion ini merupakan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan bersama tim dokter hewan memantau langsung pemeriksaan kesehatan kandang dan pakan sapi kurban milik Presiden. Lokasi ini ada 1 ekor sapi seberat 1045 kg. Ini milik Pak Presiden Republik Indonesia yang akan nanti bersama-sama dikurbankan di Islamic Center Kota Tangerang. Sapi ini didatangkan dari Blora, Jawa Tengah dan sudah dirawat 2 tahun di peternakan ini. Dan alhamdulillah tadi hasil dari keterangan rekan-rekan dan Pak Wali Kota Tangsel juga mengumumkan bahwa sapi ini sapi terberat di seluruh Banten. Harga sapi kurban milik Presiden Prabowo dengan bobot 1 ton lebih ini 102,5 juta rupiah.